Nah, tujuannya adalah supaya semua sahabat Nusa bisa tahu bagaimana sih latar belakang Nusa diciptakan, Nusa, Rara, Anta, dan semua ceritanya itu bagaimana Nusa ini gitu ya. Nah, untuk The Little Giant sendiri selama ini kan Nusa ini bisa kita saksikan di YouTube. Jadi nanti kita selama ini kan kita lihatnya Nusanya nih. Nah, kita mau kenalan nih lebih langsung dengan siapa aja sih orang-orang di baliknya, siapa sih yang membuat Nusa sampai bisa jadi teman kita dan bisa kita saksikan bersama-sama. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya mau memperkenalkan ya supaya kita semua bisa kenalan dan kita bisa tahu sosok-sosok yang membuat langkah awal Nusa menjadi nyata ya. Kita langsung kenalan sama para kreatornya. Yang pertama adalah Mas Aditya Triantoro. Halo Mas Rian. Halo Mas Adit. Ini ya Mas Adit, sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini luar biasa ya, kita masih di tengah situasi pandemi tapi tidak berhenti sharing dan terus bersilaturahmi ya. Oh, insya Allah nggak berhenti. Insya Allah jalan. Ya, amin. Nah, Mas Adit, aku boleh panggil Mas Adit aja ya? Mas Adit aja cukup. Mas Adit ini adalah Chief Executive Officer dari The Little Giant Studio. Ya, nah habis itu ini hari ini ada Mas Adit, kemudian kita juga akan ngobrol bersama Mas Boni Wirasmono. Ya, hadir. Assalamualaikum Mas Boni, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, segar banget Mas mukanya Mas. Cerah banget. Segar gitu mukanya. Sebenarnya agak pencahayaan kurang oke sebenarnya. Enggak kok. Nah, Mas Boni ini sebagai Chief Creative Officer. Benar ya, Mas? Ya, betul. Oke. Jadi Mas Adit adalah Chief Executive Officer, Mas Boni adalah Chief Creative Officer. Nah, kreator Nusa ada satu lagi nih, sahabat Nusa. Kita sambut Mas Riki Manopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Halo Om Rian. Gimana sehat, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Riki Manopo ini sebagai Chief Operating Officer ya? Ya, betul. Benar ya. Nah, ini istilah-istilahnya bahasa Inggris ya. Ini sebenarnya apa sih ini Mas? Chief Executive Officer itu apa? Chief Creative Officer itu apa? Chief Operating Officer itu apa? Itu ntar boleh nggak ya ngobrol nanti? Boleh banget. Malam ini kita benar-benar ngobrol sama semua sahabat Nusa tentang langkah awal Nusa menjadi sebuah serial animasi ya. Gitu ya. Untuk sahabat Nusa, saya mau ngingetin untuk supaya kita semua lebih nyaman nih ngobrolnya. Mungkin yang mikrofonnya masih nyala bisa tolong di mute dulu supaya suaranya nih nggak bergaung gitu. Dan kameranya dimatiin dulu karena nanti di akhir obrolan ini kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi nanti sahabat-sahabat bisa langsung buka mikrofonnya dan bisa tanya langsung. Nah, sahabat-sahabat juga kalau misalnya mau mendapatkan merchandise resmi ya, merchandise official dari Nusa, bisa langsung mengunjungi semua e-commerce Nusa Official Store. Sekali lagi minta tolong untuk sahabat-sahabat Nusa yang mikrofonnya masih nyala bisa minta tolong di mute dulu supaya kita bisa lebih nyaman nih ngobrolnya, karena saya jadi dengar suara saya sendiri nih. Jadi saya kayak ngobrol sama diri saya sendiri. Gimana Mas Adit? Kayak saya ngobrol sama Gak apa-apa, latihan. Oh, bisa sama admin di mute. Oh ya nih hostnya minta tolong. Memang harusnya bisa sih. Oke. Kakak host bisa langsung mute aja. Terima kasih sahabat Nusa yang udah ngasih tahu ya. Oke. Nah, aku mau sedikit memperkenalkan Studio The Little Giants ya. Studio The Little Giants ini adalah rumahnya Nusa. Jadi sahabat Nusa yang supaya yang sudah tahu lebih tahu, yang belum tahu insya Allah jadi tahu. Jadi The Little Giants ini adalah studio animasi 3 dimensi, animasi 3D ya,
yang dibentuk pada tahun 2016. Nah, studio ini didirikan oleh Mas Aditya Triantoro ya, sama Mas Adit, seorang pelaku animasi yang sudah terjun di industri animasi hampir 15 tahun. Masya Allah, 15 tahun. Tahun lalu tuh berarti 2006, Mas Adit? Ya, 2005 sih sebenarnya baru mulai sih. Jadi udah emang udah sama dunia animasi ini emang udah nggak bisa lepas aja ya? Kayaknya udah bagikan nafas deh. Jadi udah nempel. Oke. Nah, kemudian Mas Adit ini punya gagasan untuk membangun studio The Little Giants bersama dengan Mas Ricky dan Mas Boni. Nah, The Little Giants ini mulai dijalankan dengan tim yang sangat kecil. Jadi gini, ada filosofi di balik nama The Little Giants ya. Itu kan bahasa Inggris The Little Giants, kalau kita terjemahkan, little itu kan artinya kecil, sementara giant itu kan raksasa ya, besar. Nah, ini unik kan namanya ya, The Little Giants. Jadi kecil tapi giant gitu. Nah, ternyata ini tuh ada filosofinya sahabat Nusa. Jadi kenapa nama studionya The Little Giants? Karena memang studio The Little Giants ini dimulai dengan tim yang sangat kecil. Namun memiliki semangat, visi dan misi yang besar gitu. Yang visi dan misinya raksasa untuk menjadi pilar animasi di Indonesia bahkan di Asia, dengan pembuktian bahwa sebenarnya orang-orang di Indonesia, para pelaku animasi di Indonesia, sumber daya manusia animasi di Indonesia itu mampu bersaing dengan mengeluarkan karya-karya lokal yang standarnya itu internasional. Kurang lebih gitu ya Mas Adit, bener nggak? Betul banget. Jadi ini keren sih namanya The Little Giants gitu ya. Orang kan kalau dengar kata giant udah langsung besar gitu, tapi wah unik The Little Giants. Makanya kalau sahabat Nusa pernah lihat logonya itu ada siluet giant ya Mas Adit ya? Betul. Nah, itu jadi kurang lebih itu tuh filosofi di balik nama The Little Giants. Nah, aku langsung mau nanya nih. Kan kalau sudah bisa establish atau sudah bisa berdiri di Indonesia sebagai sebuah studio animasi yang beroperasi gitu ya, studio animasi 3 dimensi, kan berarti The Little Giants sebagai sebuah studio itu sudah siap ya dengan semua apa yang dibutuhkan sebuah studio untuk membuat ya animasi itu. Karena ini setauku ya, kan di dunia animasi itu apalagi untuk membuat sebuah tayangan animasi itu kan prosesnya tidak sederhana ya Mas Adit ya. Maksudnya sama sekali nggak sederhana, prosesnya banyak banget. Dari pembuatan cerita, ide, pembuatan karakter, misalnya dalam contohnya ini adalah Nusa dan Rara dibuat gitu kan. Habis itu siapa yang mengisi suaranya, lalu kenapa warnanya bisa sangat menarik, lalu wah tata cahaya rumahnya seperti apa gitu kan. Itu kan pasti prosesnya panjang. Nah, itu berarti kalau The Little Giants sudah bisa beroperasi sebagai studio animasi, berarti The Little Giants sudah siap tuh untuk melakukan itu semua gitu. Butuh proses sih namanya. Waktu kita mulai kecil ya, kita belajar banyak juga. Ternyata beda banget, setiap situasi itu beda-beda. Jadi ya alhamdulillah nih sama Mas Ricky sama Mas Boni kita saling belajar kebutuhan masing-masing level tuh seperti apa, sehingga pas kita udah siap kita Nusa gitu. Oke. Nah, Mas Adit itu dari kalau 15 tahun yang lalu sudah berkecimpung di dunia animasi tuh mengerjakan apa Mas dari dulu tuh sebelum Nusa? Banyak ya proyek-proyek di luar negeri. Banyak banget. Aku bahkan nggak bisa ngelis. There's so many banget yang aku udah ngerjain, dari movie sampai ke iklan juga. Alhamdulillah udah ngerjain banyak juga. Okay. Berarti Mas Adit sendiri itu dari tahun 2005 itu banyak mengerjakan proyek animasi dunia ya? Betul. Lagi itu aku kebetulan lama juga di Singapura. Jadi di situ taraf internasional.
justru situlah ngambil bekalnya dan alhamdulillah bisa pulang ke Indonesia berbagi pengalamannya gitu Mas Ria. Oke. Kalau Mas Boni dan Mas Riki ini gimana nih bergabung jadi mendirikan The Little Giants, ceritanya gimana tuh? Halo Mas. Monggo, mau Mas Boni dulu, saya dulu Monggo, aja mau Mas kali Riki ya. dulu boleh? Iya. Mas Riki dulu lah. Oh iya, siap. Yang tuaan duluan harusnya, Mas Boni. Jadi dulu ya kalau bisa dibilang mungkin saya di antara bertiga ini punya latar belakang yang berbeda di antara dua rekan-rekan saya, karena latar belakang saya ini bukan memang animasi, saya ini lebih di manajemen dan accounting. Cuman saya punya passion memang tuh senang nonton film animasi. Sampai akhirnya tuh saya kepikiran untuk gimana ya ada proses animasi, gimana bisa terjun di animasi, ketemulah sama Mas Adit. Diajak sama Mas Adit, kita gabung, kita bangun studio animasi bareng-bareng. Di situ saya berpikir, ini industri animasi ini harusnya bisa besar di Indonesia ya. Dalam artian karena SDM kita tuh sebenarnya berbakat. Mereka tuh punya keahlian sekelas di luar sana. Cuman mungkin belum maksimal aja. Jadi dari situlah saya sama Mas Adit, udah ayo Pak, kita bareng-bareng lah bro, kita gabung, kita bikin ini, kita gedein ini. Begitulah kurang lebihnya saya gabung sama Mas Adit di Little Giants. Oke. Kalau Mas Boni bagaimana? Kalau saya kenal Mas Adit itu udah lama, dari tahun 2007. Waktu itu kita sama kerja bareng sama-sama di studio animasi di Batam. Gitu. Dia senior saya tapi saya junior. Oh, oke. Nah, habis dari situ kan Mas Adit ke Singapura. Singkat cerita, saya juga ikut Mas Adit ke Singapura di tahun 2014. Terus Mas Adit pindah ke Jakarta, ya set up Little Giant segala macam. Baru di 2017 setelah Mas Adit dan Mas Riki set up Little Giant, baru saya join. Jadi saya ibaratnya ngintilin aja Mas Adit kemana, saya ikut gitu. Oke. Nah, kan tadi studio Little Giants itu dari tahun 2016 ya. Nah, Nusa itu baru ada tahun 2018. Nah, berarti 2018 akhir. 2 tahun tuh The Little Giants ngapain Mas maksudnya? Nah, kalau aku boleh share nih buat semuanya juga. Boleh dong. Sebentar ya, aku coba share. Ini kebetulan kalau dari tadi sahabat-sahabat Nusa denger terus ya bunyi tinung, itu memang masih terus ada yang join nih. Iya, sekarang kita sudah sampai di 244 peserta, Masya Allah. Terima kasih ya semuanya udah join. Dulu, aku kayaknya belum bisa share screen. Belum di enable sama hostnya. Nah, sahabat Nusa nih kita sambil nunggu Mas Adit mau nunjukin sesuatu. Kalau misalnya sahabat Nusa punya pertanyaan, bisa ditulis aja di chat, di kolom chat ya. Nanti di akhir sesi ini kita akan ada sesi nanya. Gitu. Nah, udah kurang kelihatan. Lebih kalau bisa kelihatan. Jadi dari 2016 ini kita udah pernah ada Lego Star Wars, ada Lego Friends, wow, ada Ubisoft, Rabbids, mungkin kalian pernah lihat juga. Ada Moomin, project dari waktu itu dari Denmark ya, dan terakhir sih kita ngerjain project dari Cina itu namanya Neja. Jadi dari 2016 berarti ini aku tuh tahu Mas kayak apa Lego Star Wars gitu-gitu, Rabbids tuh aku tahu banget. Ini dikerjain sama animator Indonesia berarti ya? Made in Indonesia. Ini animator luar biasa. Aku baru tahu loh ini. Jadi kita coba apa ya?
susun lah ya, ambil pelajaran dari masing-masing project, Ya Allah, apa yang bisa kita ambil sehingga ketika nanti udah kita habis, sebentar lagi ya, udah bikin habis. project baru Ya Allah. ataupun IT baru ini si Nusa, Oke. kita tahu nih. Oke, boleh lanjut Mas tadi share screen-nya belum beres kayaknya. Oh, udah Ana mati. Ya. Ada agak nge-lag ya sebentar ya. Ini mungkin koneksi internetnya. Assalamualaikum. Iya, masih banyak sahabat Nusa yang terus bergabung. Insyaallah. Selamat datang. Aku mau ingetin lagi aja, jadi kalau mau nanya sama para kreator Nusa, bisa tulis di kolom chat ya. Dan juga kalau sahabat Nusa mau mendapatkan merchandise official, bisa langsung mengunjungi semua e-commerce Nusa Official Store. Nah, ini udah share screen lagi nih, Mas Adit. Nah, maaf tadi kayak ada sedikit kendala deh. Tapi intinya ya ini dari pengalaman kita ngerjain film ini. Kayaknya Mas Adit suaranya putus-putus ya? Iya, kayaknya Mas Buni. Iya, kayak putus-putus ya. Agak lanjut yang lain ke dulu delay. deh. Boleh. Ini ternyata bukan kacang aja ya yang ke delay. Kacang ke delay. Oke. Kalau gitu mungkin ke Mas Boni atau Mas Riki dulu kali ya, kita ngobrol. Nggak apa Mas ya? Siap. Siap. Biar terus. Oke. Nah, aku sebenarnya pengen nanya nih, tunggu. Ini juga, internet aku. Nah, aku tuh pengen tahu gini. Tadi yang dikasih lihat sama Mas Adit gitu ya, itu kan sebenarnya karya-karya dunia gitu ya, sebesar Star Wars, Lego gitu. Maksudnya berarti kan sebagai sebuah studio animasi yang katakanlah melakukan jasa gitu ya, melakukan jasa servis animasi untuk karya orang gitu ya. Itu kan sebenarnya sudah posisinya The Little Giant sudah aman lah sebagai studio itu. Lalu kenapa abis itu bergeser nih The Little Giants jadi mau bikin karya sendiri gitu lewat Nusa dan Rara? Itu gimana tuh Mas Riki, Mas Boni? Apa yang bikin bergeser dari service studio lah istilahnya menjadi membuat karya sendiri gitu? Yeah. Oke. Mungkin Mas Boni mau duluan? Antum boy. Atau lanjut. Aneh dulu. Oke. Lanjut. Jadi gini teman-teman juga, Om Rian, buat teman-teman juga, memang kalau untuk kenapa kita bergeser dari studio service menuju studio IP, awalnya adalah kami merasa bahwa teman-teman di studio kita itu, atau kita Indonesia itu sudah harus membuat sebuah IP yang bagus lah, hasil karya anak bangsa. Supaya itu menandakan bahwa kami ini Indonesia sudah siap untuk terjun di dunia internasional sebenarnya gitu. Secara kualitas dengan sumber daya manusia kita punya, teknologi gitu kita juga bisa upgradable dan kita bisa gitu. Kemudian intinya juga kalau kita dari dulu jadi penjahitnya, itu punya dari proyek luar datang ke kita terus kita ngejahit, kenapa nggak kita yang punya bahan, kita yang ngejahit, kita yang ngewarnain, kita yang ngejual. Bahasa seperti itu.
Disitulah akhirnya kita berpikir, yuk kita bikin nih sebuah IP animasi. Nah, kemudian kenapa kita memilih Nusa dan Rara? Karena kita berpikir bahwa gimana ya cara kita bisa mengenalkan ikon Indonesia juga kepada masyarakat Indonesia khususnya dan dunia. Memang waktu itu juga kami coba survei ke lapangan, ketemu dengan para ibu-ibu, ketemu pada orang tua dan anak-anak. Memang concern kekhawatiran mereka semua tuh merujuk pada satu titik, yaitu khawatir dengan tontonan yang ada saat ini. Makanya kami The Little Giants tuh menyambut dan berusaha menjemput dari keinginan seperti itu. Disitulah kita coba bangun sebuah animasi yaitu namanya Nusa. Itu Om Rian. Oke. Jadi kalau aku bisa ulang, ibaratnya udah setelah 2 tahun melakukan dari kalau pakai apa ya namanya kiasannya Mas Tapo ya, Mas Riki adalah udah 2 tahun kita ngejahit terus untuk kain orang gitu, sementara kita sudah sambil belajar, udah tahu caranya menjahit, kenapa nggak menjahit pakaian sendiri gitu ya di dalam negeri gitu. Iya, betul. Dan bertemu dengan kebetulan ada keresahan atau ada concern dari para orang tua mengenai kualitas tontonan anak di Indonesia betul, gitu betul. ya. Oke, nah kalau Mas Boni nih Chief Creative Officer. Nah, kan Mas Boni berarti udah juga terlibat langsung nih secara kreatif nih di dalam ciptaan Nusa gitu ya, dalam mengkaryakan Nusa. Ya. Ada nggak sih Mas perbedaan proses kreatif ketika kita mengerjakan animasi orang gitu ya, sama kita mengerjakan animasi Nusa gitu. Oke. Ada jelas ada bedanya. Jadi kalau kita ngerjain animasi orang kan artinya semua ide awal cerita itu semua udah mereka siapin. Sorry Mas, hilang Mas suaranya Mas. Halo? Oh iya. Nah ya. Tadi hilang. Sorry, saya ulang lagi. Jadi apa namanya, benar kata Mas Riki tadi, kita tuh selama ini kan jadi tukang jahit ya. Semua ide, konsep, cerita itu datangnya dari klien kalau kita mengerjakan servis gitu. Jadi padahal sebenarnya secara kapasitas SDM kita itu artis di Indonesia itu cukup capable, sangat capable kalau bisa dibilang gitu kan. Sebagai contohnya dulu waktu saya sama Mas Ari di Singapura di studio animasi sebelumnya itu hampir semua departemen head itu adalah orang Indonesia. Hampir semua. Iya, termasuk saya tadi gitu, saya di departemen layout, Mas Adit di departemen animation, ada departemen story, departemen asset modeling itu orang Indonesia. Departemen story waktu itu juga orang Indonesia. Jadi kayak ini sebenarnya kita nggak kalah sama bule gitu. Kayak sebenarnya bule itu menang gaya doang gitu kan, kayak bule ini orang-orang luar negeri ini pasti jago, pasti keren nih. Turns out kalau headnya udah orang Indonesia ya udah kenapa nggak bikin di Indonesia gitu ya. Exactly. Jadi ya udah akhirnya dari situ ya kita mampu kok, kita coba aja kita bikin gitu. Itu sih. Jadi kalau dari bedanya apa membedakan cara kreatif itu ya jelas yang tadi ya, kalau misalnya kita servicing itu semua di drive dari klien. Nah, di sini di IP sendiri ini kita punya kebebasan, kita punya full authority, kreativitas itu kita semua yang pegang kendali. Jadi sangat maksimal gitu. Jadi tidak ada ibaratnya pesan sponsor gitu ya. Pesanan ya. Gitu ya. Punya kontrol ya. Betul. Kreasinya ya. Oke. Nah, apalagi kita kan mengusung konten yang apalagi kan kita mengusung tema konten yang nggak umum ya, tentang agama gitu kan ya. Nah, ya itu aku juga tadi mau nanya itu. Nah, ketika Nusa muncul gitu kan, ini kan sebuah konten yang berbeda nih di tengah-tengah konten yang ada pada saat itu. Nusa kan sebuah konten anak Islami, ya kan? Nah, sebagai kreatornya sendiri pada saat Nusa itu pertama kali muncul, ada nggak kesulitan gitu? Atau ada nggak kekhawatiran bahwa bersaing dengan konten-konten yang sebanyak itu dan berbeda tuh sempat ada kesulitan nggak ketika Nusa ini pertama kali keluar?
Jelas ada. Ada. Oh, gimana tuh Mas ceritanya, Mas? Kalau kekhawatiran sih jelas ya, karena ini IP pertama kita, gitu kan. Kita juga at that time kita nggak tahu ini bakalan sukses atau enggak, bakalan diterima sama masyarakat atau enggak, apalagi balik lagi ke kan kontennya bukan yang umum gitu ya. Jadi memang secara teori marketing memang semakin niche market akan semakin loyal konsumernya gitu ya. Cuman kan masalahnya adalah gimana kita bisa grab the market gitu. Gitu sih, khawatiran itu jelas ada. Tapi ternyata terjawab ya. Ternyata terjawab bahwa kekhawatirannya itu kekhawatiran itu maksudnya tidak ternyata disambut dengan sangat baik gitu. Ya kan? Ini kan berarti ibaratnya jawaban dari Allah gitu bahwa kalian tidak usah khawatir karena semua sudah kuatur gitu kalau kata Allah berarti ya. Jadi benar kan? Benar nggak? Qadarullah. Kita betul. Bisa khawatir tapi Allah bilang sudah kuatur gitu. Nah, aku mau nanya nih sekarang lagi geser ke Mas Adit. Siap. Gimana proses apa ya istilahnya? Searching, proses pencarian gitu. Pencarian keyakinan bahwa IP yang harus diciptakan oleh The Little Giants ini it has to be Nusa, harus Nusa. Itu ada apa ya Mas? Ada prosesnya. Maksudnya dari berbagai macam ide yang mungkin muncul ya sebagai seorang kreator gitu. Apa sih yang akhirnya membuat kayak sebagai IP itu Sahabat Nusa, IP itu IP singkatannya intellectual property ya. Jadi produk kekayaan intelektual gitu. Itu apa tuh Mas yang membuat The Little Giants harus Nusa nih gitu. Oke, aku coba analogikan dengan kita mau milih ataupun kita melihat makanan di jalan raya. Aku referensi selalu makanan. Kayak gini, kalau misalkan di satu lokasi isinya martabak doang, pasti dong kita mau jualan sate atau bakso, ya nggak sih? Ya kan? Untuk sebagai pembeda, ya kan? Kalau misalkan di jalan A sini jualannya martabak, pasti aku akan jualan roti bakar. Ya kan, kalau di jalan sana lagi jualannya ibarat nasi padang semua, aku akan jualan nasi uduk. Nah, jadi kenapa Nusa? Ya karena kita melihat konten ini pada waktu itu minim banget konten tentang mengajarkan kebaikan, mengajarkan nilai-nilai Islami di waktu itu tuh memang sangat minim banget. Jadi itu menjadi sebuah hasil riset kita juga dan hasil mungkin udah waktunya Allah minta kita belajar Islam lebih baik lagi kali. Jadi alhamdulillah kita bawa bapaknya nih bertiga nih, udah yuk sekalian kita belajar lagi yuk gitu loh. Alhamdulillah Allah mudahkan gitu loh dan memang banyak banget rintangan, cuman secara ada beberapa hal-hal yang jujur itu mukjizat gitu loh, karena tanpa pertolongannya Allah, tanpa dorongannya Allah juga, project ini mungkin baru bisa tayang tahun ini sebenarnya, karena secara jenjang animasi itu butuh waktu yang sangat lama banget, dan ternyata dalam kurun waktu hanya 5 bulan pas kita tayang, alhamdulillah diterima baik oleh masyarakat, sehingga itu membuat kita jadi semangat gitu loh, jadi makin semangat gitu Mas Rian. Iya. Menarik nih. Ini menarik tadi aku tangkap dari Mas Adit bilang kan, Mas Adit bilang bisa muncul ide Nusa setelah melakukan riset gitu ya. Terus tadi Mas Adit bilangnya jalanan-jalanan yang ada martabak, sate gitu. Jadi apa risetnya makan-makan gitu Mas? Jujur kita nih suka banget makan, apalagi urusan makannya tuh yang hal-hal receh, Indomie, kornet, kita mau udah. Cium. Dan makanya salah satu episode Nusa favorit aku adalah makan jangan asal makan gitu. Itu kan juga salah satu episode yang banyak banget ditonton kan. Ya betul. Itu juga salah satu episode pertama perdana kita juga kan, karena itu umum banget. Oh ya, sahabat Nusa yang baru join, selamat datang di
di sesi bedah dapur produksi Nusa ya. Sekali lagi kalau misalnya mau punya ada pertanyaan untuk para kreator Nusa bisa tinggalin di kolom chat. Nanti di akhir session kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, by the way kalau sahabat Nusa lihat saya pakai t-shirt Nusa nih. Sahabat Nusa, Mas Adit juga pakai t-shirt Nusa. Kalau misalnya sorry. Kalau sahabat Nusa mau dapat bisa ke e-commerce-nya Nusa Official Store. Oke? Nah. Lalu ngomongin nih Mas soal tadi merchandise. Oke. Gimana kenapa akhirnya The Little Giants memutuskan bahwa Nusa ini bukan cuma tayangan gitu, tapi bisa menjadi merchandise, bisa menjadi event gitu ya. Dulu sebelum pandemi, aku tahu bahwa banyak sekali event off air Nusa yang nggak pernah sepi gitu. Ukuah show dan segala macam gitu. Nah ini kan berarti kan Nusa nggak berhenti hanya di tontonan YouTube gitu. Bisa ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang, ada acara yang bisa kita datengin. Nah itu gimana tuh Mas proses berpikirnya tuh gimana? Tuh menarik banget. Ada sukses ekosistem sebuah unit yang bisa berdiri dengan sendirinya. Jadi ya kenapa nggak hanya tayangan animasi? Soalnya gimana cara orang nonton secara visual lalu bisa merasakan secara experience, ya kan? Layaknya kalau kita ke Disneyland ataupun ke Dufan, gimana caranya dari sisi visual anak-anak ini juga bisa langsung melihat secara experience-nya, mereka bisa rasain. Makanya kita adain Nusa Ukhuwah Show, kita adain banyak event, sehingga ekosistem itu bisa menjadi suatu unit yang menjadi apa ya, aktivitas baru lah, ya kan? Jadi anak-anak bisa belajar agama dari hal yang alhamdulillah kodrollo pandemi, cuma kita doain aja ya semoga pandemi segera selesai. Amin. Event-eventnya bisa lanjut lagi, terutama ke sekolah-sekolah, ya kan, acara-acara yang besar gitulah, insya Allah gitu. Amin. Nah, aku mau geser lagi nanya ke Mas Boni nih sebagai Chief Creative Officer lagi. Nah, proses kreatifnya Nusa tuh gimana sih bisa sampai muncul dengan semua episode-episode yang luar biasa impactful gitu, dan bukan hanya impactful secara edukasi Islami tapi juga menghibur dan bisa keluar dengan karakter seimut Rara dan Nusa, dan bagaimana aku tuh yang sangat kagum ya adalah interaksi mereka sebagai kakak adik tuh real banget gitu. Ya kan, maksudnya mereka tuh karakter animasi, tapi aku belum pernah lihat tuh ada karakter animasi di Indonesia yang aku melihat Nusa sama Rara tuh, aku pernah lihat nih kakak adik seperti ini kayak di usia-usia keponakanku, adik sepupuku gitu ya. Memang seperti ini kakak adik, dan itu terasa dekat banget gitu. Nah, Mas Boni tuh boleh nggak share gitu, itu proses kreatifnya gimana sih bisa dapet ide karakter seperti itu, cerita-cerita seperti itu tuh gimana Mas Boni? Oke. Sebelumnya ini pertanyaan yang cukup sering ya diajukan itu kepada saya, khususnya secara kreatif director di sini ya. Jadi orang tuh banyak nanya, gimana sih biar bisa berpikir atau punya ide kreatif, gimana bisa come up dengan with this unique ideas gitu ya, gimana sih biar saya mau kreatif itu gimana sih caranya gitu kan. Nah sebenarnya ini saya mau ngasih satu tips nih ya, satu tips atau satu penjelasan yang singkat dan insya Allah bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua, bagaimana sih proses kreatif itu terbentuk gitu ya. Bentar, saya mau share screen dulu bentar. Boleh. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Wah, kelihatan banget, Mas.
Nah, jadi ini sebenarnya simple. Bagaimana sih sebuah kreatif itu berproses, gitu ya. Dan insya Allah nih, satu image ini akan menjawab semuanya. Jadi, slide berikutnya seperti ini. Waduh, Waduh. apa ini Mas? Ya, begitulah. Proses seperti itu. Jadi, ada start, terus proses di tengah-tengahnya itu sangat bulat, sangat ruwet, gitu ya. Tiba-tiba, outputnya keluar. Gitu. Waduh, ini aku dulu kalau berobat ke dokter dia nulisin resep kayak gitu tuh Mas. Iya. Jadi artinya apa ya? Yang mau saya coba sampaikan bercanda ya, sahabat Nusa, kalau ada yang dokter ya di sini saya cuma bercanda loh. Jadi memang prosesnya ruwet gitu ya Mas? Iya, jadi sebenarnya yang mau saya coba sampaikan itu adalah proses kreatif itu tidak bisa ada patokannya ya, tidak seperti matematika yang 1 tambah 2 sama dengan 3 gitu ya. Jadi kadang ide itu muncul begitu saja, kadang di momen-momen yang kadang kita nggak duga-duga, just happen gitu ya. Memang saya juga nggak tahu ini apa namanya berkah dari Allah ya untuk saya juga. Jadi kalau menjawab pertanyaan Mas yang tadi, bagaimana sih proses kreatif dalam pembentukan Nusa itu, memang kalau tadi Mas Ivan bilang kedua anak Sarara ini sangat adorable, sangat relate gitu ya dengan kehidupan sehari-hari. Ya, memang kita set up itu mereka atau Nusa ini isu-isunya, kebiasaannya, tingkah lakunya itu memang kita capture semuanya dari kehidupan sehari-hari, dari kehidupan anak-anak pada khususnya. Jadi kita observasi ya, observasi. Anak-anak tuh gimana sih? Atau waktu kita dulu deh, waktu kita zaman kecil, zaman sekolah gitu kan. Kan dulu cuman kita tuh berantem sama temen atau iri-irian sama temen tuh cuman gara-gara kotak pensilnya temen tuh lebih bagus dari punya kita, gitu kan ya. Receh banget gitu kan. Yang bekalnya dia tuh lebih kotaknya tuh lebih up to date, ada karakter yang terkenal gitu kan. Cuma masalah itu. Jadi kita nggak usah mikir sebagai sudut pandang dari orang dewasa, malah kita rendahkan point of view kita ke level dengan anak-anak, baru kita bisa komunikasi dengan mereka. Jadi itu semua by design, memang kita set up mulai dari pemilihan voice cast-nya dari anak-anak, pemilihan bahasanya yang memang sudah dipahami anak-anak, tingkah lakunya, gitu ya. Jadi biar ketika anak-anak atau teman-teman di rumah menonton Nusa itu tidak merasa digurui, gitu. Jadi karena orang yang menegur dia adalah orang pantarannya. Jadi kayak saya diajak ngobrol aja sama teman, saya bukan lagi di komedian, main sama guru, orang tua, ya, atau siapapun itu. Ya. Oke, nah aku juga punya pertanyaan nih. Mungkin ini pertanyaan banyak orang juga. Nah, kebetulan kita langsung ngobrol sama para kreatornya. Terserah nih yang mau jawab, Mas Bonika, Mas Adita, atau Mas Rikika. Jadi kan Nusa ini adalah karakter yang terlahir dengan disabilitas kaki, benar ya? Nah, itu apa decision dibaliknya yang membuat Nusa memiliki itu tuh apa, Mas? Kebetulan lagi itu adalah ide saya, itu keputusan saya. Karena gini, kita waktu bikin Nusa tuh kita kan mikirin ripple effect dan gimana caranya membuat ripple effect itu dampak baiknya dan dampak positifnya tuh lebih luas jangkauannya. Nah, zaman sekarang kan kita lihat aja deh, kalau misalnya kayak Disney, Frozen, Elsa punya powers, ya kan? Tapi ternyata powers dia itu kan bukan sebagai suatu kelebihan ya, dia lihatnya itu kan sebagai kekurangan kan ya. Cuma dia pelajari, ternyata it could be her power, it could be her really secret weaponnya dia gitu kan. Nah, jadi sama nih, Nusa nih juga dari disabilitas dia punya kekuatan mata terlihat, tapi kan bisa jadi hati, dia sabar, dia bisa punya
di usia dia yang segitu ya dia bisa punya punya sincerity, punya keikhlasan yang mungkin jauh lebih dari segini gitu kan. Allah nggak mungkin ciptakan kita tidak sempurna, udah sempurna itu ya gitu. Nah, kan everyone gitu sih kurang lebih. Oke, Masya Allah. Nah, kalau Mas Boni, nanya lagi Mas Boni dah. Mas Riki, bukan saya cuekin ya. Kalau Mas Riki mau jawab juga boleh, Mas. Mas Riki masih ada kan di situ? Ada. Saya menjadi pendengar yang baik aja. Asik. Kirain tidur kan tuh, kayaknya hoodie-nya nyaman banget tuh. Buat Nusa. Oh iya, nah kalau sahabat Nusa mau mendapatkan hoodie senyaman itu, wah, halus ya. Halus ya. Kalau sahabat Nusa mau mendapatkan hoodie dan t-shirt seperti ini, jangan lupa datang aja langsung masuk ke e-commerce-nya Nusa Official Store. Nah, pertanyaannya nih, kenapa secara kreatif episode Nusa tuh pendek-pendek di YouTube? 4 menit, 5 menit gitu. Itu apakah itu gimana ya? Maksudnya itu sengaja dibuat seperti itu secara konten kreatif, ataukah ini sekalian kita bahas ya secara teknis pembuatan animasi, apakah itu yang efisien atau gimana gitu? Maksudnya kan kalau kita nonton serial-serial ada yang setengah jam, ada yang berapa menit gitu ya, berapa belas menit. Ini kan Nusa tuh kayak ibaratnya kalau kayak snack tuh dia bite size gitu. Nah, jadi bisa langsung dikonsumsi dengan cet dapat gitu. Finger food. Itu gimana tuh maksudnya, kenapa pilihannya adalah segitu? Apakah itu batas sebenarnya decision kreatif atau decision produksi? Macam-macam ya. Sebenarnya banyak faktor yang menghasilkan keputusan itu ya. Cuman kalau saya menjawab dari sisi kreatif itu memang dengan durasi yang lebih singkat itu jelas kita bisa lebih fokus dalam menyampaikan message gitu. Jadi tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang kali lebar sehingga membuat orang itu menonton jadi bosen segala macam. Nah, justru tantangannya kan adalah gimana caranya kita mau menyampaikan sebuah message itu dalam waktu sesingkat mungkin. Jadi nantinya akan jadi padat gitu. Dan secara data juga menunjukkan namanya anak-anak ya, anak-anak kan bosenan gitu kan, nggak bisa diem, mondar-mandir lari sana sini. Nah, tantangannya adalah bagaimana caranya membuat mereka duduk diam nonton tayangan dari awal sampai akhir. Karena percuma kita bikin panjang-panjang kayak setengah jam tadi, kalau dia di tengah-tengah udah pergi, kan jadinya message-nya nggak nyampe. Kayak gitu. Oke. Tapi sebenarnya mau nanya juga nih, bikin animasi kalau panjang-panjang tuh mahal ya? Nah, itu coba Bapak produser menjawab. Aduh, merasa dilupakan ini Marian ini. Enggak, Mas Riki. Kan langsung nanya ini gimana Pak, itu apakah mahal? Iya. Ya kalau kenapa tadi Mas Boni menjawab kenapa durasi pendek itu dari sisi kreatif, saya coba akan menjawab dari sisi production secara teknis dan anggaran dan kawan-kawan. Memang salah satu alasan kenapa kita pilih 3 menit karena dalam proses 3 menit kita buat sebuah animasi film seri Nusa itu kita butuh waktu 3-4 bulan hanya untuk 3 menit. 3 menit 3 bulan, 4 bulan. Kita butuh 3-4 bulan. Itu dari awal sampai akhir ya? Betul, dari pre-pro, dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir. Karena dari situlah kalau misalnya pertanyaan teman-teman apakah kenapa begitu lama ya? Again, karena produksinya itu ada beberapa tahap yang kita bisa lihat di sini. Saya pernah nyampaikan dulu juga. Ini ada 15 tahap kurang lebih. 15 stage yang harus kita lalui dalam waktu 3-4 bulan. Nah, itu dari mulai pembuatan sinopsis Mas Boni, kemudian diturun ke skrip, langsung ke shortlist, masuk ke aset, kemana, sampai akhirnya di gerbang terakhir adalah di editing, final edit. Nah, itu akhirnya butuh waktu kurang lebih 3-4 bulan hanya untuk 3 menit. Kalau kita bicara durasi kita naikin, berarti kita akan menambah eksekusi waktunya juga. Sedangkan kita menayangkan seminggu sekali. Betul ya? Nah, itu gimana itu?
Nah, Gitu. akhirnya kan kita melakukan itu secara paralel. Dalam artinya 3 bulan satu episode, tapi berjalan paralel di bawah secara timeline. Nah, Oke. betul. Nah, kalau teman-teman, Mas teman-teman Nusa, tiap hari tayang dong. Itu saya rasa semua tipes satu kantor. Gitu. Karena memang untuk animasi ini kan satu tim ini kurang lebih kita butuh katakan X orang itu akan menyangkut ke anggaran. Bayar gaji karyawan, licensing Ya. software, operasional cost yang lain, dan kawan-kawan. Belum sama obat-obatan kalau ada yang pingsan gitu. Ya, Oksigen. Belum ada yang terus sih. ada yang udah terjadi gitu, nggak ada kan? Ya belum sih. Alhamdulillah sih belum. Alhamdulillah. Hampir. Ya. Karena memang kami coba membiasakan untuk teman-teman di kantor ini di Little Giants ini itu untuk bekerja efektif dan efisien. Nah, itulah makanya kami saat ini kemampuan kami mendeliver untuk seminggu satu sebenarnya gitu. Itu aja sih. Jadi itulah yang akan membuat animasi itu mahal karena jumlah manpower, jumlah software sama durasi waktu yang cukup panjang untuk mengerjakan sebuah animasi walaupun cuma 3 menit. Wah. Gitu. Aku ngedengerin Mas Ricky ngomong ini ya takut juga ya, misalnya orang ngomongin anggaran nih kayaknya emang harus didengerin gitu. Wah, iya. Betul banget. Nah, kalau Ya, Mas, ini pejabat Mas eselon Doni kan 1. cengengesan gitu ya, ketawa-tawa gitu. Ya. Stres ya Mas, Mas ya? Enggak kan, Ricky Mas? yang menggaji Stres kan? saya. Nah, terus sekarang mau nanya juga nih, kan tadi Mas Ricky bilang di Nusa ini kan juga ngurusin soal anggaran, produksi, dan legal. Legal itu kan berarti kepemilikan ya. Nah, sebenarnya penting nggak sih kita kalau bikin sesuatu gitu ya, misalnya seperti kreator Nusa, bikin Nusa gitu, sebuah intellectual property, apalagi yang ternyata dicintai banyak orang, yang impact-nya besar gitu. Nah, ini perlu nggak sih kita aman dalam artian kita daftarkan sebagai hak kekayaan intelektual supaya nggak disalahgunakan sama orang, supaya nggak diduplikasi atau dilakukan apalah yang aneh-aneh gitu, Mas. Perlu nggak sih itu? Iya. Betul. Kalau kita bicara haki atau disingkatnya tuh kepanjangan adalah hak atas kekayaan intelektual, itu sebenarnya kirain kalau lagi alergi gitu, haki gitu. Oh, enggak ya, masih beda gitu ya. Mantap. Kok nggak dibalas sih Mas, kan gue sendirian jadinya nggak enak Mas. Saya mau balas bisa terpanjang. Oke, maaf. Ya udah dah, kagak lagi dah. Ya, jadi kalau kita bicara haki atau hak atas kekayaan intelektual properti, itu memang dalam sebuah IP itu sangat menjadi sesuatu pentingnya untuk mendaftarkan itu ke Dirjen Haki. Nah, untuk membahas haki ini sendiri sebenarnya tuh babnya cukup panjang. Sebenarnya akan panjang. Insya Allah mungkin kita akan bikin konten seperti ini lagi, hanya khusus untuk membahas hal itu aja. Nah, tapi generalnya coba akan saya bahas sedikit dulu aja. Nanti untuk kedepannya kita akan lebih dalam bahas ini. Yang penting haki itu kan sebenarnya salah satu pentingnya haki itu tuh karena dia punya dua macam lah kurang lebih yang saya tahu saat ini. Ada hak cipta dan hak kekayaan industri. Nah, kemudian juga untuk apa sih fungsinya haki kalau teman-teman bertanya, ya jelas sebagai perlindungan hukum terhadap penciptanya sendiri dan juga karya ciptanya. Dan yang paling penting juga sebagai bentuk untuk mengantisipasi dari pelanggaran hak cipta itu sendiri. Misalnya teman-teman bikin sesuatu karya, nggak mau dong karyanya dibajak, nggak mau dong karyanya diduplikat dan diakuin itu punya saya, padahal yang bikin adalah teman-teman misalnya gitu. Itulah pentingnya haki untuk melindungi hasil karyanya sendiri. Supaya nanti begitu teman-teman mengeluarkan produk turunan merchandise dan kawan-kawan, proses legal jadi lebih mudah. Karena udah punya induknya, haki cipta dari pegang. Kayak Nusa, dengan segala macam ya, teman-teman nanti buat IP juga nggak mau kan kalau itu nanti diakui sama orang. Makanya pentingnya haki itu perlindungan itu sebenarnya. Oke. Pernah nggak sih Mas terjadi orang yang misalnya berusaha gitu, ngusilin Nusa gitu secara haki gitu ya? Maksudnya aku nggak tahu ya apakah ada produk bajakannya atau apa gitu, pernah ada nggak sih? Ya, kalau bicara produk kita dibajak dan diakui punya orang sih selama ini belum ada. Maksudnya dalam artian ini yang bikin kami bukan nggak, itu belum pernah ada. Tapi kalau dia upload segala macam ya pasti itu ada. Itulah hebatnya Indonesia sebenarnya kan. Aduh, Mas Ricky,
Ada pernah kejadian di awal-awal, Mas Rian. Jadi ketika waktu kita udah launching, ada yang mengaku-ngaku kita nyuri mereka, idenya mereka, contohnya sama segala macam. Cuman kembali lagi, yang namanya kita kreasi ya pasti kan kemiripan mah ada aja di mana-mana. Cuman kan kembali lagi kan kontennya, kalau emang terbukti kami mencuri segala macam, nah disinilah pentingnya haki gitu loh. Disinilah pentingnya semua orang kalau misalnya menciptakan suatu karya, pentingnya adalah haki untuk saling menjaga batasan-batasan kreasinya gitu. Itu pernah kejadian di awal-awal justru. Kalau saya ingat. Iya, benar. Apa yang disampaikan Mas Ria itu benar. Memang pernah kejadian gitu. Nah, itulah makanya pentingnya hak itu dilakukan tuh untuk membentengi hal-hal seperti itu. Tapi kalau dari kami, kalau bicara re-uploader di YouTube atau apa ya, itu sudah suatu yang sepertinya biasa terjadi. Kalau dari kami, kita akan coba mengantisipasi seminimal mungkin. Harapannya, budayakan jangan membajak ya kawan-kawan, gitu kan. Budayakan jangan membajak, tontonlah di tempat yang benar, gitu kan. Tontonlah tempat yang benar, dan kalau mau merchandise yang official, langsung ke e-commerce Nusa Official Store. Betul ya? Betul nggak? Siap. Ya. Nah, terus, oke. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana ya? Kan biasanya nih sebuah perusahaan startup gitu, atau orang yang membuat perusahaan gitu, biasanya kan mereka udah tahu nih mereka mau bisnis apa. Kemudian baru mereka mencari ide kreatif untuk mendukung bisnis mereka gitu. Nah, sementara kan kalau aku lihat nih ya, correct me if I'm wrong, tolong dikoreksi kalau aku salah. Nusa ini kan muncul dengan ide kreatif, baru muncul ide bisnisnya. Kan? Jadi udah ada nih ide mau bikin tayangan edukasi Islami yang menghibur dengan karakter-karakter yang imut seperti ini, dekat dan semuanya. Lalu baru tadi ada turunan-turunan bisnisnya seperti merchandise, seperti acara off air dan segala macam. Nah, gimana kalau bisa gini? Apa yang Little Giants lakukan kalau misalnya datang nih kesempatan bisnis yang mengajak Nusa untuk bekerja sama gitu? Gimana caranya untuk tetap menjaga identitas Nusa tuh nggak terganggu gitu atau tidak rusak dan tetap terjaga gitu nilai Islaminya gitu. Siapa yang kira-kira yang mau jawab nih? Silakan Bapak-bapak. Mas Boni, saya diam nih gantian. Ya udah, Mas Boni lebih tepat. Tapi aku bener ya. Jadi kan lebih tepat, kalau Nusa bener kan dari kreatif dulu baru ke bisnis gitu kan? Ya. Ya benar. Jadi kita itu memang sebenarnya bukannya di awal gitu kita nggak mikirin bisnis ya. Memang jadi, ada, cuman memang sorry. Ya jadi tapi memang kita juga balik lagi kita nggak expect bakal dan segede ini. Jadi pertumbuhan brandnya Nusa itu jauh lebih cepat daripada kemampuan kita gitu. Jadi ekspektasi kita gitu kan. Nah, jadi akhirnya terciptalah skema seperti itu, di mana kita kreatif jalan dulu, nanti bisnisnya ngikut aja gitu. Nah, gimana biar menjaga konsistensinya itu? Sebenarnya kalau saya mau boleh menjawab dari sisi kreatif, itu apa ya? Kita tuh Nusa itu kita bangun benar-benar kita kerjakan dari hati, gitu ya. Kita kerjakan dengan ikhlas. Dan kita benar-benar all out, totalitas berkarya, kita keluarkan semua effort, kemampuan kita di situ. Jadi itu yang membuat image-nya Nusa itu mungkin baik ya di mata orang, itu baik, bagus, dan viral, besar, segala macam. Nah, dengan modal itu yang jadi membuat bargaining power kita tuh kuat. Gitu. Jadi ketika ada ajakan kolaborasi, ya alhamdulillah sampai sekarang sih nggak terlalu, ya ada beberapa brand atau klien yang minta ini itu, cuman mostly sih mereka comply ya dengan ini kita benang merah kita, karena mereka tahu bahwa Nusa itu kuatnya di sini as is,
gitu ya. Jangan dirubah-rubah lagi, karena kalau dirubah jadinya nanti persepsi orang jadi beda. Wah, ini kok Nusa jadi apa namanya apa istilahnya money oriented, jadi apa mikirin cuan banget gitu kan. Jadi itu yang berusaha kita jaga. Oke. Ada lagi mungkin tambahan dari Mas Adit atau Mas Ricky? Monggo, Pak. Ya, oke. Kalau gitu aku pengen nanya. Nah, oke. Nah, sekarang mau nanya langsung ke masing-masing ya, maksudnya, dan terutama juga ke Mas Adit gitu. Dari sebagai, kalau bisa dibilang ya, Mas Adit ini bapaknya Nusa gitu kan, yang menciptakan Nusa gitu. Dari tahun 2016 sampai sekarang, apa sih artinya Nusa dan Rara personal gitu untuk Mas Adit? Masih nge-lag ya? Nge-lag ya? Nge-lag ya? Anyways, kalau misalnya aku jawab kayak gini, kalau melihat sekarang Nusa itu dan Rara itu apa? Kayak mereka bapak-bapaknya experience ya, perjalanan yang luar biasa yang tadinya kita nggak tahu apa-apa, sampai sekarang juga nggak tahu apa-apa, cuman at least jadi tahu dikit lah lebih banyak tentang Islam itu sendiri. Perjalanan yang Masya Allah ya, mengubah hidup, mengubah pandangan hidup, mengubah cara menemukan arti kedamaian dalam diri gitu loh. Nusa sih itu benar-benar is for me is like my teacher, guru saya sendiri gitu. Perjalanan ini Masya Allah luar biasa deh. Jadi itu buat saya pribadi. Monggo bapak-bapak yang lain. Jadi dari membuat konten yang niat awalnya adalah mengedukasi, mengajar, tapi justru sebagai kreator Mas Adit yang belajar gitu ya. Dari Betul Nusa sekali. dan Rara justru. Betul. Wow, it's very poetic ya. Sangat ini sekali, putih sekali. Gimana Mas Boni, Mas Ricky? Mau lebih poetik nggak dari Mas Adit? Dia bikin pantun nih. Bikin pantun. Ya, saya tuh kurang lebih mirip sama Mas Adit sebenarnya. Nusa tuh memang menjadi guru saya sendiri juga untuk beradab yang baik, segala macam gitu ya. Dan karena memang kalau tadi kita kembali ke pertanyaan kenapa Nusa itu disabilitas, karena memang saya punya pengalaman hal itu juga terhadap diri saya sendiri, di mana saya pernah jatuh sakit, di mana saya juga sempat down terhadap kondisi saat itu. Akhirnya saya berusaha untuk bangkit kembali dari keterpurukan itu sehingga saya ada di sini hari ini. Itu yang membuat saya selalu teringat bahwa teman-teman yang punya kelemahan atau apa tuh jangan pernah berkecil hati. Kita tuh punya Tuhan gitu kan. Nah, kita punya Allah segala macam. Nah, saya merasa bahwa karena saya pernah ada di posisi itu tuh, dengan ada Nusa saya harap teman-teman tuh bisa mendapatkan pelajaran seperti itu gitu loh. Amin. Jangan pernah berkecil hati untuk teman-teman yang punya kelemahan atau apapun, karena kita punya Allah yang akan selalu bantu kita untuk tetap maju sebenarnya gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh gitu kan. Yang penting tetap berusaha dan terbaik. Disitulah saya belajar juga sendiri dari Nusa. Itu sih buat saya Nusa seperti itu buat saya. Luar biasa. Terima kasih Mas Ricci, Mas Adit. Mas Boni, apa nih arti Nusa dan Rara untuk Mas Boni dari 2018 sampai sekarang? Karena kalau saya jawab sama nanti dikirain nyontek lagi. Iya, nggak boleh nyontek Mas. Ingat Mas Boni adalah chief kreatif, jadi jawabannya harus kreatif. Nggak boleh sama. Jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep.
Nah, bukan pantun, bukan pantun. Ya, udah antisipasi, Mas. Wah, kita. Saya kalau ngasih nama sapi anti, ntar jadi antisi sapi. Ya. Mohon maaf ya, receh dikit. Biar nggak ngantuk. Ya gimana, Mas? Sorry, Mas. Apa ya, kalau tadi mungkin saya tambahin sedikit lagi ya. Jadi Nusa Rara itu sebenarnya nggak cuma pembelajaran buat kreatornya, yang jelas buat penontonnya insya Allah ada pembelajaran. Dan justru di situ yang saya desain konsepnya itu di awal itu memang pembelajaran itu juga terjadi kepada karakter-karakter di dalam seriesnya, Nusa, Rara, Uma gitu kan. Mungkin itu sedikit menjawab kenapa dulu itu kayak kalau misalnya teman-teman ikutin serial Nusa dari awal kan kayak dulu Umanya nggak kelihatan, belum ada gitu kan. Terus habis itu kelihatan. Terus habis itu abahnya belum ada. Terus sekarang juga belum ada. Terus ada momen di mana dulu itu Rara itu manggil Nusa itu hanya nama aja. Terus sekarang manggilnya pakai Kak Nusa. Jadi kan semua itu merupakan proses pembelajaran. Jadi biar yang nonton itu juga merasa belajar bareng sama Nusa. Gitu. Itu sih yang saya highlight dari Nusa Rara itu. Insya Allah kita semua terus belajar ya dari Nusa dan Rara nanti. Bukan hanya dari tayangannya, bukan hanya dari animasinya, tapi dari apa yang bisa kita ingat gitu dari nonton Nusa dan Rara ya. Gitu. Amin. Nah, sekarang ke sesi. Sebenarnya nih dari tadi nggak berhenti nih di chat nih tanya jawabnya yang masuk pertanyaan nih banyak banget gitu. Tapi karena banyak banget nih aku mau lihat sekarang udah berapa sih? 222 partisipan. Nah, sampai ada kita yang udah milihin beberapa pertanyaan. Mas Riki. Nah. Headsetnya bagus banget. Iya, unik-unik pertanyaannya. Insya Allah Kenapa? sampai nanya headset coba. Iya, ada yang nanya headset ya gitu. Ada yang sama yang paling bagus tuh pertanyaan tentang ini. Nggak paham. Malam minggu itu. Iya, itu apa saya nggak tahu malam. Oh ya, oke. Ya. Nah, gini, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ini udah dari tim acara ini udah kita sortir. Yang menanyakan bisa nanya langsung nih, bisa langsung nanti langsung kepada kreator ya. Yang pertama nih kita boleh nanya dari Jajang Sudirman. Masih ada nggak Jajang Sudirman? Kalau masih ada, bisa langsung nyalain kameranya dan nyalain mikrofonnya. Bisa langsung nanya ke Mas Adit, Mas Riki, Mas Boni. Masih ada nggak Jajang Sudirman? Assalamualaikum. Halo, ada Jajang Sudirman? Masih? Masih ya? Halo Jajang. Nah, iya nih, ada nih. Ada, tapi masih mute dan mukanya masih mirip sama yang lain. Kayak palanya putih, badannya putih gitu. Banyak banget Mas yang kayak gitu Mas, kebetulan ini. Mas Jajang Sudirman ini kalau lurus dikit mungkin masuk ke Tamrin. Nah. Oh, boleh. Iya. Kalau punya anak, Sudirboy kali ya. Gimana, Mas Jajang? Tidur, Mas Jajang? Ada, nah. Halo, Bang. Alhamdulillah ada Mas Jajang. Halo. Mas Jajang Sudirman. Halo, Mas Jajang. Apa kabar? Sehat, Mas? Halo. Iya. Ya, halo. Halo, Mas. Passwordnya, Mas. Oh, salah. Beda acara. Silakan Mas Jajang. Mau nanya nih Mas, kalau misalnya untuk jadi juru animasi itu apa aja yang disiapkan ya? Jadi apa? Guru animasi? Juru animasi. Waduh, Juru. Luar biasa, juru animasi. Juru animasi, iya. Ada ininya Mas, ada padepokan di gunung. Ini kemarin
Soalnya kalau sudah. Juru tuh kayak pendekar ya. Asli. Ada ini dulu gitu. Bukan. Betapa. Juru luar biasa. Ayo, gimana Mas kalau mau Mas Boni juru? silahkan. Aku recap pertanyaannya ya. Mas Jajang Sudirman nanya kalau pengen jadi juru animasi, kira-kira apa aja kiat-kiatnya, lalu apa yang bisa dipelajari atau literaturnya apakah atau gimana gitu, mau belajar animasi itu gimana? Juru animasi. Oke. Jawab dari mana ya? Kalau mulai dari mana? Jadi pokoknya kalau misalnya animasi secara khusus ya, menjadi animator gitu, let's say ya. Sebenarnya kuncinya sih satu gitu, sering-sering aja observasi orang gitu. Jadi sebagai seorang animator gitu ya, perbanyaklah perhatiin, mengobservasi lah, ngelihat orang, lihat binatang gitu kan, perilaku mereka, bagaimana cara mereka menggerakkan badannya, bagaimana cara mereka berbicara, berjalan, duduk, dan ketika ilmu itu sudah dikuasai, kalian mau bikin animasi apapun itu sih udah nggak ada masalah gitu, karena prinsip-prinsip animasi itu semua kan diambil dari human being ya, dari manusia ya. Itu perkara kamu mau bikin kayak yang Pixar bikin tuh Cars, kan mobil, tapi kan dia itu bergerak atau berperilaku seperti manusia. Kan, cara dia menoleh, berjalan ke depan, ke belakang, ngebut, lompat, kaget, itu kan semua diambil dari gerak-geriknya manusia kan. Jadi ya kamu bukan, saya mau nganimate Cars nih, jadi saya merhatiin mobil, ya enggak juga gitu, mobil kan diem aja nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi yang diperhatiin orang gitu. Menjawab nggak sih? Mudah-mudahan menjawab ya. Oh. Ada tambahan dari Mas Adit mungkin? Mute Mas. Mute. Mungkin kalau aku bisa nambahin, dunia ini nih, industri animasi itu industri visual. Jadi memang benar kata Mas Boni, kita harus rajin observasi. Jadi saya selama 15 tahun ini sebagai animator nih kerja itu observasi. Jadi orang jalannya gimana. Saya tahu nih kalau orang ini lagi kesleo atau lagi sakit pinggang itu kelihatan dari cara jalan. Itu kelihatan dari cara dia berdiri. Terus ketika orang lagi sedih, apa aja yang menjadi pilihan-pilihan cara dia gerak itu kelihatan juga. Jadi emang industri ini sih dibilang juru sih pengalaman. Pengalaman itulah yang membuat kita tuh, kami semua tuh di sini tuh bisa sampai sini karena pengalaman. Saya pribadi udah 15 tahun, sama Mas Boni juga kalau titik itu ya itu udah 15 tahun baru sampai titik sini gitu, baru titik di mana kita bikin usaha. Jadi ya kembali lagi Mas, pengalaman yang sebaik-baiknya. Ketika berkarya, rajin-rajin minta komen, feedback, gitu, dan komennya harus 360, jangan minta feedback ataupun komen dari ruang lingkup kecil, ya kan, benar-benar ruang lingkup yang luas, gitu. Jadi kita, karena industri ini tuh selalu senantiasa belajar. Saya udah 15 tahun nggak pernah ngerasa saya udah hebat, malah justru saya makin tahun makin harus terus lagi gitu. Bahkan sampai detik ini saya masih nge-animate gitu di kantor gitu, masih terus melakukan banyak hal-hal yang sifatnya teknis animasi gitu. Jadi nggak meskipun saya sudah 15 tahun sudah sebagai CEO, tapi saya tetap hands on ngerjain, ngajarin, karena industri ini sangat-sangat dinamis ya, terutama buat yang pencipta karyanya gitu. Jadi ya emang harus terus pengalaman ya, cari pengalaman gitu. Makanya kita pernah, alhamdulillah aku pribadi sama Mas Boni pernah ke Singapura, belajar di luar sendiri itu adalah untuk mencari pengalaman itu. Kalau mungkin juru kan ke gunung, nah kita ke Singapura gitu. Gitu sih Mas, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Amin. Kalau minta komen tuh yang komedian itu ya, Adul itu ya, komen. Boleh lah. Boleh. Subscribe, like, share, komen. Ya, terdes. Aku boleh nambahin nggak sih jawaban untuk Mas Jajang? Boleh banget. Jadi buat aku animator. Mas Rian nih animator ya. Dan insya Allah kedepannya dia mau bikin karya juga pribadi. Kita harus dukung Mas Rian juga. Amin, insya Allah. Terima kasih Mas Adit. Walaupun pengalamanku masih jauh banget ya dengan bapak-bapak ini, belum 15 Mas tahun. Rian itu peraih Piala FFI kemarin. Ya Allah. Pialanya nggak ada
nama judul filmnya nggak ada nama saya. Kalau saya taruh di rumah Mas Boni jadi Piala Mas Boni udah. Kan Kalau saya taruh di kantor kok. Oh iya. Jadi aku menambahin sedikit aja. Aku setuju banget sama jawabannya Mas Boni dan Mas Adit, terutama soal observasi itu ya. Karena kalau dari para guru-guru besar dan para animator-animator yang hebat itu kan animasi ini sebenarnya disebutnya ilmu ini ya Mas ya, illusion of life ya kan. Jadi membuat ilusi dari kehidupan. Jadi memang benar-benar harus memperhatikan sekitar kita gitu kehidupannya, karena animasi itu bukan hanya sebatas membuat sesuatu bergerak, bener ya Mas Boni, Mas Adit ya, bukan hanya itu, tapi bagaimana dengan membuat sesuatu itu bergerak kita bisa menyampaikan cerita, kita bisa menyampaikan emosi, kita bisa menyampaikan karakter gitu ya. Kalau kita mau bikin satu orang anak kita animasikan dia berjalan, ya udah bisa aja. Tapi bagaimana karakter itu berjalan itu akan beda gitu. Bagaimana seseorang yang seperti apa berjalan itu akan beda. Nah, itu semakin banyak referensinya gitu, itu juga akan membantu. Dan mungkin kalau aku juga jujur sih, dulu juga merasakan apa yang Mas Jajang rasakan gitu, keterbatasan. Aduh, nyari di mana ya kalau mau belajar gitu. Cuman sekarang aku melihat di internet udah banyak banget, bahkan yang bahasa Indonesia pun ada. Mungkin bisa dicari di YouTube atau di mana. 12 prinsip animasi, benar Mas Adit ya? Betul banget. Nah, jadi 12 Principles of Animation atau 12 prinsip animasi itu yang paling dasar banget untuk kita tahu animasi yang baik seperti apa. Lalu di atas itu baru ntar belajar untuk menggunakan 12 prinsip itu untuk bercerita lewat animasinya. Paling aku nambahin itu aja ya. Gitu. Nah, kalau saya beneran dari gunung nih dapat ini. Gunung Agung ya, toko buku. Alah. Oke, Mas Jajang. Terjawab ya Mas Jajang? Oh iya, terjawab, udah dijawab. Belum. Oh, belum. Oke. Semoga menjawab. Kita mau langsung move on ke pertanyaan berikutnya dari Inong Islamiyati. Masih online nggak, Inong Islamiyati? Masih ada. Masih ada. Kalau Inong Islamiyati masih ada, silakan nyalakan mic dan nyalakan kameranya. Bisa langsung tanya. Halo Inong. Mana aku sambil cari juga nih. Gimana Inong? Assalamualaikum. Ada? Wah, ini kayak di sekolahan ada yang raise hand. Oh iya. Nah. Kalau pada nonton Falcon and Winter Soldier nih, musuh-musuhnya nih simbolnya. Saya nggak nonton. Oh enggak, ya udah Mas. Either angkat tangan nih, either mau nanya atau pamit ke toilet biasanya. Oke, kalau halo, ya? Inong bukan ini. Saya nanti. Halo. Saya nanti. Oh, nanti katanya. Oh, nanti. Oke. Nanti. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari Nisa Meiliana. Ada? Masih ada nggak? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke. Halo, tadi Pak. Dicatnya. Iya. Oh, ada. Oh, ada Nisa Meiliana. Iya. Oh iya, ya, ada. Silakan Nisa. Oh, ada. Silakan mau ditanya. Tanya apa tadi di chat, bisa langsung tanya ke kreatornya Nusa. Iya, tadi saya mau bertanya, apakah rencana jangka panjang dari studio animasi The Little Giants itu akan mengeluarkan serial komik dari Nusa dan Rara? Karena kan banyak kita tahu animasi atau studio animasi 3D itu banyak yang mengeluarkan komiknya juga gitu selain animasinya. Oh, menarik nih pertanyaannya nih. Berarti kan ini ya, menanyakan pindah medium nih. Ada medium alternatif gitu ya, dari serial animasi dari ke animasi komik. ke komik gitu ya. Nah, apakah ada nih terbesit dari kakak-kakak The Little Giants? Terima kasih ya Nisa.
Iya, Kak. Gimana, Monggo Pak Produser. Wah. Karena itu udah Headphone-nya bagus banget soalnya. Ya, kalau kita bicara dari animasi akan bergeser ke komik itu sudah dalam pemikiran kita memang, Mbak Nisa. Memang tapi saat ini kita masih ada development untuk mencoba menyajikan komik kita akan seperti apa. Karena Nusa ini kan punya taste yang short, pendek-pendek, tapi mengena message ya kan. Nah ini juga lagi ada development sama Mas Boni dengan Mas Adit juga untuk tampilannya seperti apa, cerita seperti apa. Tapi memang mengarah ke komik itu apakah dia bentuknya buku fisik atau bentuknya nanti seperti apa itu memang lagi masih tahap pembicaraan kami. Tapi doain aja Mbak Nisa semoga itu nanti bisa terrealisasi seperti apa yang Mbak Nisa harapkan begitu. Mungkin Mas Boni, Mas Adit kalau mau ditambahin. Enggak sih, ya memang paling ya kalau Mbak Nisa bisa lihat, kita kan lagi coba bikin buku juga nih kerja sama Mas Akinah kemarin. Itu sebagai langkah kita memang mau ke medium buku ya, komik gitu loh. Jadi doain aja ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Amin. Mas Boni, udah? Udah, jadi ini nggak hard, nggak soft, tapi medium. Yeah. Apa maksudnya? Nggak. Udah, next, lanjut. Gue bingung. Gue taunya kalau hard, gue kira kalau batuk di komik aja. Waduh. Oke. Terima kasih Nisa, semoga terjawab ya. Ada yang komen Mas Boni ngantuk. Iya, Kak, terima kasih. Enggak, emang begitu aja. Emang default pace-nya begitu. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi ya. Dari Agung, masih ada Agung? Namanya Agung aja nih. Ada nggak, Mas? Agung, ada. Silakan Agung tadi bertanya di kolom chat. Boleh nanya langsung. Halo, Mas Agung. Oke, siap Mas. Maaf agak gelap ini nggak kelihatan. Gak apa-apa, Mas. Saya temenin dah. Oke, Mas, mau tanya ini. Temenin tuh. Ya, malam-malam memang gelap. Oke, jadi Oke, Pak. Saya mau tanya. Jadi kami kan juga konten kreator animasi. Terus boleh minta tipsnya nggak Pak untuk mengembangkan IP kita gitu, dan bagaimana awal mula produksi Nusa? Apakah kita itu perlu modal biaya besar dulu untuk membiayai para karyawan dan peralatan atau bagaimana? Wah, Mas Adit nih jawabannya keren. Jadi oke. Saya sangat setuju Mas Adit. Jadi Mas Agung ini juga seorang IP kreator ya. Masya Allah. Pemula. Mas Agung punya IP animasi, lalu bertanya gimana caranya mengembangkannya seperti Nusa, lalu apakah dari kalau misalnya di YouTube itu biaya, apa kita perlu modal yang besar dulu untuk memberikan kompensasi kepada para animator bla 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 gitu ya Mas Agung ya? Iya betul Mas. Ya. Dan apakah biaya produksi segala macam gitu ya? Gimana kalau belum ada atau gimana gitu Mas Adit atau Mas Riki atau Mas Boni? Atau Mas Rian. Atau gini, aku jawab duluan ya. Mas Agung silakan. Mungkin seperti Mbak Nisa tadi bikin komik aja. Bercanda Mas Agung, bercanda. Ya silakan. Kalau menjawab pertanyaan Mas Agung bisa habis 2-3 SKS sebenarnya, bahkan lebih. Mudah-mudahan lah ya nanti ada sesi khusus untuk menjawab pertanyaan Mas Agung secara spesifik. Cuman doain aja deh kita ada waktunya untuk bukan ngajarin ya, berbagi pengalaman gimana sih cara mengembangkan IP, soalnya kan IP sangat-sangat luas ya, besar ya. Cuman kalau aku bisa sarankan sih seperti ini aja. IP itu kan intellectual property, hak kekayaan intelektual. Mas Agung sekarang sebagai kreator konten itu sifatnya sebagai kreator aja deh. Sifatnya melayani publik, dalam arti kontennya itu bisa menjawab kebutuhan publik atau sebatas
ya udah deh, gue mau berkarya sendiri. Sebenarnya sih dua-duanya sah-sah aja. Cuman kan kalau kita ngomong IP sebagai awalan, usahakan jangan sepenuhnya 100% ngikutin ego hati ya. Kita juga harus sebagai kreator tuh memprovide kebutuhan masyarakat, ataupun ada segmen yang belum ada, kita coba provide dengan keahlian kita gitu loh. Jadi boleh ego tapi ketika sudah mengisi kekosongan kebutuhan masyarakat itu sehingga IP-nya bisa berkembang. Kalau aku pribadi ditanya, ya aku pengennya sih bikin animasi-animasi yang robot kayak Iron Man, kayak Transformers. Cuman kan kebutuhan masyarakat Indonesia kan belum butuh. Yang mereka butuh adalah konten seperti Nusa. Jadi aku mulai masuknya dari situ dulu. Jadi aku harus melepaskan ego aku sendiri pribadi gitu loh, supaya aku dahulukan kepentingan masyarakat banyak gitu loh. Jadi sebagai content creator juga kita harus mikirin hal-hal seperti itu. Dan kalau kita ngomong yang ngembanginnya itu nanti ya seperti bilang tadi itu harus bikin kayak bisnis kanvasnya. Nah mudah-mudahan nanti nih doain aja Mas Agungnya aku bisa bikin satu sesi khusus untuk mengenai mengembangkan IP kayak gimana. Kita sih insya Allah sih pengen banget ya sharing ya ilmu ini semua karena Allah udah titipin, ya kita bagi-bagiin lah gitu kan. Doain aja Mas Agung ya, soalnya takutnya waktunya nggak cukup malam ini. Tapi insya Allah ke depannya kita akan adakan lagi kok. Gitu sih kurang lebih. Semangat terus Mas Agung. Mudah-mudahan karyanya bisa dimanfaatkan dan ditonton oleh seluruh banyak orang Indonesia ya. Amin. Amin. Oke, Ya, satu pertanyaan lagi nih dari Melisa Dintiara. Masih ada nggak? Masih online nggak bersama kita? Melisa Dintiara. Oh, kamu umur berapa Melisa? Oh bukan ya? Iya lucu banget suaranya. Atau itu bocoran dari yang lain? Ada Melisa Dintiara? Atau Melisa Dintiara. Oh iya ada. Ada ya? Halo. Luwak white coffee? Beda acara ya. Anda menyebut merek. Dari jari. Mas Boni bisa pesawat televisinya dikecilkan dulu, lu. Supaya tidak feedback, back. Halo. Mas Boni, nih. Ada Melisa? Masih ada tapi tidak merespon. Iya. Last one deh siapa? Pilih lagi. Ini Melisa, saya lihat pertanyaannya ini sampai jam berapa ya? Ini itu yang mau tanyain ya. Oh, kenapa kalau mau ke kamar kecil apa gimana? Kalau jangan ditahan kalau luwak white coffee nyaman di perut nggak bikin. Ada yang balas lagi. Seru loh, lihat komen-komen teman-temannya seru loh. Tadi ada Sikan Griff, saya raise hand, saya ingin bertanya via suara. Yuk kasih kesempatan. Oh boleh, Sikan Griff. Sikan Griff, silakan. Aku mau bilang, Sikan Griff, sikat gitu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya nggak bisa join videonya nih karena saya pakai PC, jadi nggak ada webcamnya. Oke, saya temenin. Saya temenin tuh. Oke, saya ngikut. Jadi tamputin lagi nih. Aduh. Aduh. Hilang semua. Kalau gitu saya aja nanya deh. Gimana Mas Sikan Griff? Oke, ini ya Mas Adit, Mas Rian, Mas Boni, Mas Riki. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Ini saya kan lihat di judulnya tuh bedah rumah ya gitu. Nah kirain tuh ada acara bikin orang rumah gitu. Nah itu gini ya. Jadi saya juga sama sih. Dulu tuh sempat bikin IP juga, ngembangin IP gitu. Terus dari tahun 2013 lah sampai sekarang masih ada gitu. Nah itu tuh kebetulan cuman berdua doang gitu sama teman gitu. Dan sekarang IP-nya udah ada di YouTube sebenarnya, cuman baru ada beberapa episode saja gitu. Karena kekurangan manpower jadi nggak terlalu berkembang sih. Makanya pengen tahu sih gimana sih harusnya produksi
serial itu seperti apa kayak gitu ya. Terus karena manpower-nya terbatas hanya 2 orang, mungkin saya kasih nama studio saya The Little Mini Small Studio. Beneran nih? Serius namanya? Gitu. The Little Enggak lah. Mini Small Studio. Karena ya kecil-kecil terus, nggak gede-gede gitu masalahnya. Oh, aduh. Gitu. The Little Mini Small. Tiny nggak ada Tiny? Gak ada. Oh ya, Tiny ya, lawan dari Giant. Oke, nah sebenarnya beberapa sih ada IP yang emang masih di konsep gitu ya. Mungkin kalau di YouTube mungkin bisa dilihat ada namanya IP saya itu Renobot gitu. Nah, untuk yang lainnya sebenarnya ada konsepnya gitu. Nah, mungkin karena pengembangannya saya yang bingung mesti gimana, apakah misalkan ini bisa nggak kalau misalkan IP yang udah dibikin konsep itu dikerjasamain atau dijual atau ditawarkan kepada studio-studio yang emang udah memproduksi serial animasi atau video animasi kayak gitu. Gitu aja sih pertanyaannya. Oke. Udah? Udah. Oke. Wah, ngeheng Mas Adit. Mas Boni mungkin? Pura-pura hang. Gua kira beneran. Iya, tadi sebenarnya gue udah curiga. Ini orang pura-pura hang. Ya Asli gue udah curiga. Ini Mas Adit jangan-jangan pura-pura juga, Mas. Pura-pura, Mas. Oh, beneran. Beneran. Kayaknya serius. Sorry, coba tolong di-sum up lagi ininya apa namanya. Jadi si Kang Grif ini juga punya IP nih. Namanya Renobot di YouTube. Udah lama banget tapi tidak berkembang-kembang juga. Lalu apa kira-kira cara yang bisa ditempuh gitu ya untuk si Kang Grif ini mengembangkan IP-nya gitu. Mungkin pertanyaannya sama yang sebelumnya ya, cuman tadi ada spesifik nanya apakah IP atau ide seperti ini bisa ditawarkan ke studio-studio yang lebih besar, dan mungkin berarti kan pitching ya Mas Boni ya? Iya. Apakah ada tips gitu untuk pitching? Oke. Ini Kang siapa tadi namanya si Kang Rif? Si Kang Rif. Oke. Saya bantu jawab sedikit. Untuk apa namanya kolaborasi itu pasti terbuka ya. Jadi memang ekosistem animasi industri di Indonesia ini memang sifatnya itu sangat kolaboratif ya. Proyek itu bisa dikerjakan oleh beberapa studio kecil maupun besar di satu Indonesia ini. Nah, masalahnya tadi pertanyaannya menarik, gimana biar bisa besar gitu ya, artinya berkembang gitu, atau bisa menarik untuk dijadikan animasi kolaborasi dengan studio lain. Jadi intinya sih konsep yang diusung itu harus unik gitu. Memang itu yang menjadi tantangan kita semua ini, di mana semua orang udah pernah bikin konten, udah pernah bikin animasi, jadi kayak kita bingung nih mati gaya mau bikin gimana lagi nih, mau bikin mobil udah bikin sama Pixar, mau bikin robot udah bikin Transformer, mau dibikin ikan Finding Dory udah segala macam. Jadi nah, justru di situ kita sebagai pelaku industri kreatif ya harus dituntut gimana biar kita bisa come up dengan solusi gitu kan. Kira-kira apa sih yang belum pernah diolah, apa sih kira-kira yang seksi dalam tanda kutip yang menarik untuk dibahas gitu kan. Dan itu mau nggak mau memang harus melalui proses research, melalui proses FGD, tanya sana sini, hingga pokoknya gini, yang membuat sebuah tema itu atau premis itu menarik adalah ketika kita bisa menyuguhkan sebuah masalah gitu. Kalau saya jujur, saya ketika membuat sebuah cerita gitu ya, yang saya cari itu masalah dulu. Bukan saya nyari masalah ya, enggak. Cuma saya mencari kira-kira nih apa masalah yang sedang dihadapi sama orang. Ini ya, misalnya masalahnya kan adalah
ketika orang-orang udah nggak ada tontonan yang edukatif lagi kan di digital gitu ya. Jadi kita jawab dengan nusa gitu. Jadi coba cari satu masalah gitu yang kira-kira hampir semua orang tuh merasakan keresahan itu. Nah, terus kalian olah gimana kalian ramu biar dari masalah itu bisa menimbulkan solusi. Gitu sih, pokoknya just be unique aja. Oke. Mas Riki? Ya, yang disampaikan Mas Boni itu udah di cover semua, udah mewakili semua sebenarnya. Memang untuk mengembangkan sebuah IP yang baru segala macam itu karena memang harus punya ide-ide fresh sebenarnya, ide-ide baru yang lebih kreatif, yang kalau bisa jangan sama, sesuatu yang lebih unik. Itulah yang membuat orang-orang itu lebih menerimanya dan menjadi bagian dari si masyarakat atau target market yang mau disasar itu sendiri. Sebenarnya kayak gitu. Memang nantinya untuk membahas pertanyaan tadi itu dengan kayak pertanyaan Mas Agung sebelumnya, itu memang akan ada sesi khusus bareng sama Mas Adit juga untuk membahas ke depannya seperti apa. Gitu untuk pengembangan IP ini sendiri. Ricky Manopo. Iya betul. Mas Adit mau ada tambahan nggak? Nih pura-pura ngeheng lagi apa? Lah hilang. Aduh. Baru ditanya. Iya. Ya, jurusnya ampuh juga tuh ya. Langsung live gitu. Iya. Banyak live. Mungkin Mas Rian ada yang nggak, dia pura-pura hang. Rian tuh pura-pura hang. Kedip nggak mungkin itu. Soalnya kedip dia. Aduh. Padahal udah dikit lagi bener saya kelihatan kayak ngeheng beneran. Aku mungkin bisa. Mas Adit diwakili sama Mas Rian bisa jawabannya. Waduh. Ini sih Mas si Kang Rif ya. Jadi kalau di industri intellectual property ketika kita mau mempresentasikan ide atau kita pitching ya ke pihak-pihak yang mungkin punya resource-nya atau bisa membuat IP kita jadi berkembang, itu kita perlu membuat yang namanya sebuah pitch deck. Jadi sebuah ibaratnya sebuah rangkuman atau kayak dokumen yang menjelaskan secara utuh IP kita tuh apa gitu. Nah, di situ tuh semacam guidebook-nya gitu. Jadi karena ketika kita pitching atau ketika kita memperkenalkan IP kita gitu, itu memang kalau misalnya enak dan dapat kesempatan yang enak, kita bisa ngomong langsung, gue punya IP nih begini. Tapi biasanya secara profesionali dan secara kreatif itu kita harus mempersiapkan yang namanya pitch deck. Di pitch deck itu bisa dijelaskan adalah satu premis IP-nya gitu ya, premis IP-nya. Misalnya aku ngambil contoh misalnya serial yang udah ada gitu ya, misalnya Doraemon gitu. Kemungkinan premisnya adalah serial animasi yang menceritakan kehidupan sehari-hari seorang anak kelas 4 SD yang berteman dengan robot kucing dari masa depan. Nah, jadi dari premisnya aja tuh udah, yang tadi Mas Boni bilang, udah harus ada nilai keunikannya gitu loh, sehingga orang premisnya kayak gini. Lalu seperti apa tuh visualnya, presentasinya seperti apa. Bahkan tadi kan aku sempat lihat nih si Renobot itu ya. Ini kan karakternya unik ya, kayak aku nggak tahu apakah ini mereka berdialog atau enggak, ataukah hanya seperti ini aja gitu. Jadi bisa menjual dalam tanda kutip ya gitu. Apa sih yang unik dari serial ini gitu? Lalu formatnya apa? Apakah akan animasi 2D kah, 3D kah, atau akan stop motion kah? Lalu bisa sampai ke kalau misalnya kalian niat gitu ya, bisa sampai liatin konsep dunianya, desain karakternya, lalu bahkan kalau misalnya si Kang Rif mau lihat di internet itu banyak banget sebenarnya tersedia pitch deck yang di-upload beberapa serial yang sudah pernah berhasil dijual gitu. Itu pitch deck-nya ada. Yang pernah aku baca itu ada Steven Universe, ada Adventure Time, ada Stranger Things gitu. Itu bisa dipelajarin tuh. Bagaimana sih mereka mempresentasikan ide mereka sehingga bisa menjadi sesuatu yang ternyata diterima sama Cartoon Network, ternyata diterima sama Netflix dan segala macam. Jadi kita juga bisa terlihat bahwa kita peduli, kita care sama apa yang kita kerjakan, dan kita ibaratnya tidak ada lagi yang kenal IP ini lebih dari yang membuatnya gitu. Jadi aku sih merasa
sebuah IP kesempatannya untuk berkembang akan lebih besar ketika dia dipresentasikan dengan siap gitu, dengan preparation yang bagus gitu sih. Gimana sih Kang Rif? Aman ya? Overall sih setuju juga sih dengan yang pendapat semuanya juga, terutama Oke, kalau gitu juga. Kang Rif yang jawab sekarang gimana? Kalau setuju? Iya. Oke. Ini jadi rumahnya kapan dibedah? Iya, itu sebenarnya baliknya Mas Riki tuh, wah, udah kalau diangkat temboknya tuh udah jadi sesuatu yang luar biasa itu. Oke. Itu Oke. benar berarti ya, dari segi ininya emang sekarang tuh sistemnya kolaboratif ya, nggak lagi kompetitif kayak gitu ya berarti. Iya. Gitu. Dan ya benar sih emang mesti harus matang dulu, ngasih pitch deck dulu gitu kan. Nah mungkin saya tuh baru ya ngerasa bahwa sekarang tuh tahu bahwa untuk di sebuah studio yang ibaratnya udah besar, udah yang udah steady gitu, bisa berkolaborasi gitu atau welcome dengan ide-ide atau kontribusi dari yang lain gitu sih sebenarnya. Oke. Ya. Siap. Ya. Terima kasih banyak ya. Ya, jazakumullah ya semuanya. Thank you. Nah, oke, kita balik lagi ke bapak-bapak. Udah boleh dipanggil bapak belum ya? Udah ya, apa ya? Mas Riki, Mas Adit, Mas Boni. Nah, kita udah cerita macam-macam dan panjang lebar dari proses kreasi Nusa, lalu proses kreatifnya, proses bisnisnya, proses message-nya, apa yang pengen disampaikan, dan bahkan sampai ke arti Nusa dan Rara untuk para kreatornya. Nah, sekarang pertanyaannya, what's next? Sekarang kita lagi TLG, The Little Giants lagi sibuk apa nih untuk Nusa? Lagi sibuk apa ya? Tunggu filmnya keluar. Kita lagi benar-benar nunggu filmnya keluar. Nunggu filmnya keluar. Ada film. Ada filmnya. Oh, ada film ya. Jadi selama 3 tahun kemarin kita ngapain ya? Iya. Saya sok-sok kaget padahal juga ikutan. Iya, betul sekali. Jadi ya kita sampai bulan Februari kemarin itu ngerjain filmnya Nusa ya. Alhamdulillah udah kelar, udah melakukan proses banyak screening. Jadi ya tinggal nungguin aja nih tanggal rilisnya keluar. Gimana Mas Riki, kapan keluarnya? Produser? Ya, itu sebenarnya yang tahu jawabannya Mas Boni. Dilempar lagi. Oper-operan. Enggak, Mas sebenarnya Boni, kalau film layar lebar nggak mungkin 4 menit dong. Oh, ya enggak lah. 4,5. 4,5 menit. Bukan 4,5 jam ya, Bun? Ya itu Mas, saya beli popcorn udah habis, Mas. Iya. Kelar udah. Ya, film layar lebar ya pasti kita ngikut standar feature film length ya, di sekitar 90 sampai 100 menit lah. Di range itu kita. Oke. Apa nih yang sahabat Nusa bisa expect dan bisa antisipasi kalau mereka nonton film Nusa nih? Apa nih yang akan beda dari serialnya, dan maksudnya kenapa kita harus nonton film Nusa? Wah, ini kalau jangan dijelasin pura-pura ngaheng ya Mas, jangan pura-pura. Tadi Mas Boni pura-pura ngaheng, Mas Adit gini diem. Apa kreatif banget mendasar sutradara ya. Ya, yang bikin beda jelas dari banyak hal ya. Dari sisi penceritaan jelas beda. Jadi kita mau mencoba men-challenge Nusa itu ke dalam medium yang lebih dalam lagi. Gitu. Kalau di seriesnya kan tempatnya sangat-sangat entertainment ya, education entertainment. Yeah. Kita sudah bisa dianggap kita berhasil nge-grab market, membuat teman-teman adik-adik itu nonton Nusa duduk manis selama 3-5 menit. Challenge berikutnya adalah gimana kita bisa menyuguhkan sebuah tontonan, menghibur mereka selama 90 menit lebih. Itu kan sebuah tantangan baru. Kan? Makanya kita dari sisi cerita itu kita olah secara lebih matang. Banyak akan terjadi
pertanyaan pasti akan banyak yang kaget, kenapa kok gini, kenapa gitu, kenapa Nusa begini, ini siapa, itu kenapa gitu. Itu yang elemen-elemen itu yang memang kita persiapkan buat spesial buat sahabat Nusa yang udah nggak sabar, udah penasaran, udah pengen nonton filmnya Nusa, pengen surprise lah gitu ya. Insya Allah nanti filmnya bisa memuaskan. Amin. Nah, kan siapin tisu yang banyak. Waduh, kenapa gitu. Mas? Atapnya bocor. Atapnya bocor. Di dalam bioskop hujan. Untuk sahabat Nusa, jadi kan trailernya udah ada di YouTube ya, di channelnya Nusa Official ya, bener ya? Iya. Trailernya udah ada, bisa dilihat di sana apa yang akan ditawarkan di film layar lebar Nusa yang tadi Mas Boni sutradaranya ya Mas ya? Alhamdulillah ya. Nah, itu aku sih ngelihat trailer tuh gambarnya aja udah berapa kali lipat itu di atas seriesnya. Yeah. Aku ngeliat ada rambutnya Abdul gitu ya pas dia ini tuh luar biasa sih. Jadi akan jadi tontonan yang luar biasa ya untuk keluarga Indonesia juga ya. Insya Allah. Ada surprise berarti nanti ya di filmnya ya. Pastinya. Bahkan udah ada sedikit-sedikit tuh di trailer, bener nggak? Oh jelas Mas Rian. Yang mana tuh? Yang Mas Rian suka mancing-mancing nih. Iya, nggak mancing-mancing. Kan ya nggak apa-apa, itu kan tujuan untuk iya mancing-mancing gitu ya, gini. Ya. Kan pertanyaan terakhirnya Nusa itu kan di trailer kan. Jadi Abah kapan pulang? Waduh. Apakah akan terjawab di film Nusa? Kan langsung dijawab di trailernya. Langsung segera ya. Gitu. Betul. Sebel. Oke. Film Nusa itu 90 menit dan sekarang. Iya. Nggak sabar. Gue selalu bilang nggak sabar, tapi sekarang gue mau buka cue card dulu ya, kasih gue waktu ya, karena tadi nutup soalnya cue cardnya. Buying time dia. Iya, jadi gue stalling. Iya. Sambil saya buka cue card, saya mau ingetin jangan lupa official merchandise ya. Silakan langsung ke e-commerce Nusa Official Store. Mana tadi cue card saya? Kok hilang? Jangan ngomong mulu, jadi nggak buka-buka tuh cue cardnya. Betul dia. Kita sudah sampai di acara halaman berapa ini? Oke. Closing ternyata. Waduh ampun. Oke, karena kita sudah filmnya ditunggu di mancanegara. Amin. Semoga juga kondisi pandemi ini segera berlalu ya dengan vaksinasi dan segala macam. Semoga semuanya sehat, semua sehat dan kita bisa menikmati bertemu Nusa, Rara dan semuanya di layar lebar Indonesia. Amin ya Allah. Nah, kita sudah berada di penghujung acara nih, sahabat Nusa. Kalau udah baca cue card langsung lancar ngomongnya. Nah, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk semua sahabat Nusa yang udah hadir dari tadi jam 8 malam sampai sekarang udah 21.48, hampir jam 10 malam. Terima kasih. Terima kasih juga untuk para narasumber, Mas Adit, Mas Riki, Mas Boni, thank you udah sharing. Walaupun kita nggak benar-benar bedah rumah ya tadi, tapi kita sudah mengenal lebih dalam lah proses terciptanya Nusa, apa message di baliknya, niatnya apa gitu dan semuanya. Nah, kita karena udah di penghujung, kita mau dong para sahabat Nusa buka kameranya. Jadi mukanya nggak cuma putih-putih dan badan putih gitu. Kita buka, terus silahkan nanti boleh ya, ini acaranya di post di Instastory gitu, mau difoto lalu sampaikan kesan-pesannya ke acara ini gitu. Dan aku mau konfirmasi, ini sessionnya akan di-upload di YouTube-nya Nusa kah? Ya, Oke. Ya. Jadi bisa ditonton ulang ya, obrolan kami, lalu jokes-jokes kami yang luar biasa lucu ini akan bisa ditonton ulang lagi di YouTube-nya Nusa. Gimana nih? Ini lagi dipin ya, jadi nggak kelihatan. Wow, oke, halo semuanya. Dadah. Kita mau foto ya. Kita mau foto. Wow, luar sesi biasa. Foto. Banyak sekali. Gantian kita yang nutup Halo, kamera. dadah. Gimana? Halo. Wow, luar biasa ramai. Wih, rame. Rame sekali. Oke.
Jangan admin, lupa. Tolong di capture ya admin. Ya, admin tolong di capture nih, rame banget nyala nih. Semua dong. Nyala ada semua dong. Page nih, ada berapa page videonya kita nyala semua dong. Terima kasih semua sahabat Nusa sudah mendukung Nusa dan Rara dari awal perjalanannya sampai sekarang mau jadi film layar lebar. Semoga kita semua nonton ya. Amin. Ayo foto lagi. Lagi 1, 2. Foto suara fotonya dihilangin. Oke. Jangan lupa bersabar. Itu dong pakai gaya khas Nusa, Yan. Apa? Pakai gaya khas Nusa. Begini semua. Iya. Tangannya di atas kiri semua. Sekali lagi ya. Iya. 3, diulang. 2, 1. Senyum. Iya. Oke. Slide 2. Suaranya bersahaja banget ya suara adminnya ini. Slide 2 itu siapa aja? Ada yang ngasih boneka tuh. Senyum. Lagi. Agak tahan ya, ini ada 25 slide. Ada, iya banyak. Ada berapa slide? Slide 3. Slide 3. Ayo slide 3. Senyum. Slide 3. Banyak yang belum buka kameranya. Ayo buka kameranya, kita mau foto. Sebagai informasi ini adminnya ini IT-nya Little Giants ya. Iya. Oh gitu. Iya. Slide 4 kosong nih. Semua komputer berjalan dengan baik. Luar biasa. Terima kasih Mas IT. Orang paling bersahaja di kantor kita ini. Slide 4 tidak ada yang buka kamera. Slide 5 tidak ada yang buka kamera. Kameraku tidak bisa dibuka. 5 kosong nih. Oke, boleh. Tapi tetap di print screen. Aku nurut aja sama Mas IT. Gimana Mas IT? 6. Maaf nggak bisa buka kamera, Kak. Udah semua. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semua sahabat Nusa. Semoga semua sahabat Nusa dimanapun berada selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih sudah hadir di sesi bedah rumah awal perjalanan Nusa bersama para kreator dari The Little Giants. Jangan lupa kalau mau di-post di media sosial, jangan lupa untuk tag @nusa_official atau @The Little Giants ya. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir. Semoga di kesempatan lain kita akan adakan lagi sesi seperti ini dan semoga yang tadi obrolan kita 2 jam ada manfaatnya dan juga ada hiburannya dan semakin membuat kita mencintai Nusa dan Rara. Amin ya robbal alamin. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi ya. Saya Rian Adriandi pamit. Terima kasih Mas Boni, terima kasih Mas Riki, terima kasih Mas Adit. Terima kasih teman-teman Little Giants. Terima kasih semua. Sampai ketemu. Saya dihilangin. Ini kayak nih. Forza Juve. Dadah. Wafik barakallah. Nanti. Lunas nih. Dikit lagi kok. Volumenya gede. Enggak. Nusa nggak mau juara 2. Nusa maunya juara 1. Halo Sobat Sat. Hari ini Nusa mau luncurin roketnya di lapangan. Rara ikut. 3, 2, 1. Hari ini kita kedatangan teman baru. Ini lomba sains. Oh. Bisa jadi saingan kami. Iya, Bang. Joni lebih pintar dari Nusa. Kita canggih.
teman-teman juga pada merokok juga nih. Oh, iya, Pak. Ini memang jadi pelajaran buat Abang. Harusnya Abang ngejanjiin sesuatu yang belum tentu Abang bisa tepatin. Kemarin Nusa udah cerita. Cuma gak dengerin. Nusa. 5. Sudah turun. Pokoknya Rara mau puasa sampai maghrib sebulan penuh. Kak Nusa, maghribnya udah selama ya. Terakhir kali Abah lihat Nusa kusut begini waktu Nusa belajar naik sepeda. Tiba-tiba Nusa jatuh. Habis itu Nusa bangun lagi. Jatuh lagi. Ada suaranya nggak ya? Tak pernah nyerah. Coba belajar lagi sampai akhirnya bisa deh. Jadi Abah kapan pulang?